Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RTV Rizka Triverdianti. Jadi perkenalkan, saya adalah EPD atau leader di tim IDEA di PT Tira Satria Niaga. Saya mau cerita tentang perjalanan saya 5 tahun yang lalu ya. Di tahun 2016 gimana sih saya bisa kepincut di TSN sampai saat ini. Jadi bermula dari produk Hafizah Doll ini. Ini adalah mainan pertama yang saya beli untuk Naira di usia 7 bulan. Jadi saya beli produk ini, boneka ini di usia 7 bulan Naira, anak pertama saya. Saya merasa bahwa Naira ini lebih banyak menambah kosakata, bisa mendengarkan murotal, kisah Nabi, dan cepat ngomongnya itu lebih cepat gitu ya. Saya banyak merasakan manfaat dari boneka ini. Akhirnya saya memutuskan kenapa enggak ya saya bergabung menjadi reseller, apalagi gratis gitu kan. Karena untuk bayi ya, anak-anak itu kan lebih maksimal ketika kita mendengarkan auditori ya, memaksimalkan auditorinya gitu. Sehingga saya berniat untuk gabung reseller karena saya ngerasa udah terbiasa kerja. Namun saya resign kerja dan ketika melahirkan di usia Naira 7 bulan udah ngerasa bosen nih. Bosen dengan rutinitas yang itu-itu aja nih sebagai IRT gitu. Akhirnya saya mencari kesibukan menjadi seorang reseller atau mitra EPC. Nggak ada salahnya ya, jadi saya merasakan banyak banget manfaat untuk anak ketika memiliki produksi Hafizah Doll ini. Akhirnya saya ingin untuk bisa berbagi manfaat juga kepada orang tua lain, ke teman-teman saya, ke orang-orang yang mungkin juga ingin memberikan mainan yang terbaik untuk anak-anak. Apalagi kalau kita jualan gitu ya, pasti bikin ATM kita tambah gendut ya kan. Jadi wajar banget ya, apalagi kita sebagai emak-emak kebutuhannya banyak, bener nggak? Tapi sebenarnya teman-teman, di luar komisi yaitu adalah untuk kita bisa konsisten menekuni dalam sebuah bisnis, itu adalah niat kita. Niat kita untuk menebarkan manfaat, untuk bisa memberikan solusi terbaik untuk para orang tua, untuk para keluarga Indonesia. Kita bisa syiar kebaikan, kita memberikan solusi ke semua orang. Sehingga ketika bisnis itu kita coba, itu yang akan menjadi klik di hati kita adalah bisnis yang mendekatkan kita lebih dekat kepada Allah dan tentunya kita berharap keberkahan di dalamnya. Setuju ya? Jadi Tira itu adalah bisnis online pertama saya dan langgeng banget sampai saat ini. Sudah 5 tahun ya, dari tahun 2016 sampai sekarang tahun 2021. Apa sih yang menjadi kuncinya untuk bisa terus langgeng di bisnis ini, yaitu adalah niatnya tadi. Dan saya merasa bahwa bisnis itu mudah dulu itu, tanpa repot stok, tanpa modal. Yang dibutuhin hanya modal kuota untuk jualan online yang pastinya ya. Dan modal niat kita, modal kita mau belajar. Bergabungnya dulu itu gratis sampai sekarang pun. Dan nggak ada tutup poin. Jadi saya ngerasa bahwa saya klik nih di Tira gitu. Dan bisnis ini tuh ternyata ada jenjang karirnya. Jadi ketika reseller saya mempelajari bagaimana sih Tira ini gitu. Dari mitra EPC atau reseller bisa naik loh jadi EPC, bisa naik jadi EPD dan sampai GEPD. Tapi menurut saya reseller atau mitra EPC adalah wadah untuk kita itu bisa bertumbuh. Kenapa? Karena untuk bisa naik level kita pasti membutuhkan wadah untuk kita belajar. Dan reseller ini atau mitra EPC inilah wadah untuk kita itu bisa menguatkan diri kita. Yang saya lakukan pertama strateginya adalah apa sih yang saya mau lakukan gitu ya biar bisa konsisten, yaitu adalah konsisten jualan di medsos. Action. Itu kuncinya. Jadi kita harus konsisten untuk membranding diri di sosial media. Saya dari dulu sampai sekarang pun masih menggunakan Facebook personal. Bayang ya, Facebook personal aja gratisan gitu ya. Apalagi kalau kita bisa memaksimalkan semua sosial medianya kita. Gimana sih kita membranding diri biar menjadi reseller atau mitra EPC yang amanah, yang bisa orang itu trust kepada kita. Sehingga setiap hari saya itu membuat list, menuliskan di buku, sharing ke siapa aja ya produk ini gitu. Tulis nama-nama teman-teman yang mau di follow up, teman-teman yang menjadi target market kita. Satu hari kita menawarkan ke 10 orang. Jadi jangan pernah baper kalau ditolak 2, 3, atau 10 orang. Dari dulu reseller sampai saya EPD 5 tahun itu nggak ada yang namanya nggak ditolak, pasti ditolak. Jadi jangan khawatir, jangan baper, luruskan niatnya lagi. Ketika niat kita itu
berbagi, dan tujuan kita itu mau apa sih di bisnis ini gitu kan. Mau mensyiarkan kebaikan, mau berbagi manfaat. Berarti ketika kita itu berharapnya hanya kepada Allah, insya Allah itu gak akan membuat kita baper gitu kan. Karena kita paham bahwa segala sesuatu rezeki itu datangnya dari Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia, yang mendatangkan customer kepada kita. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Ketika kita memberikan produk edukasi nih misalnya ya, ketika kita bisa memberikan produk edukasi dan bisa menjadi solusi untuk para orang tua, oh anakku itu, Mbak makasih ya, anakku jadi pinter ngaji, Mbak terima kasih anakku bisa suka baca gitu. Diberikan produk Vienta misalkan ya, Mbak terima kasih ya, kebantu banget jadi lebih efisien, masak-masak di rumah bisa ditinggal karena otomatis. Mbak makasih ya, dengan adanya Now Essential Oil ini bisa membantu ikhtiar untuk hidup sehat. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan jika kita itu meluruskan niat kita. Niatkan karena kita ingin menebar manfaat, insya Allah nggak akan baper, tenang aja. Ketika kita berharapnya komisi atau materi saja ya yang kita dapat, itu akan bisa membuat nyali kita itu menciut teman-teman. Membuat kita menciut nyalinya dan merasa bisnis ini tuh susah. Apalagi baru setengah jalan, ditolak, udahlah capek gitu kan. Apalagi harganya mahal. Akhirnya kebanyakan orang memiliki mindset untuk menyerah. Jadi cobalah open mindset, rubah mindsetnya bahwa banyak orang tua di zaman sekarang yang sibuk sedikit waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak. Miliki impian bagaimana teman-teman terus upgrade diri, sehingga saya pun selama 5 tahun ini bisa banyak hal yang saya dapatkan dari umroh, dari saya itu bisa keluar negeri gratis, itu pun step by step gitu ya, nggak ada yang langsung instan, nggak ada. Sehingga ketika saya memiliki niatan untuk mengumrohkan kedua orang tua, akhirnya Allah pun ijabah doa itu. Dengan apa? Dengan kita juga ikhtiar, doa, dan tawakal. Miliki dua keyakinan teman-teman. Keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada diri sendiri. Yakin bahwa Allah yang akan memudahkan segalanya. Yakin bahwa Allah akan membantu kita ketika kita memiliki impian yang baik-baik. Yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada kita. Dan yakin kepada diri kita sendiri. Karena apa? Kesuksesan itu diri kita sendiri yang menentukan. Bukan orang lain, bukan leadernya kita, bukan Tira. Tapi diri kita sendiri. Kalau kita mau bergerak dengan sungguh-sungguh, insya Allah pergerakan yang kita lakukan, action kita yang kita lakukan, itu akan membuahkan hasil. Gitu. Jadi jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah selalu nyaman ada di zona nyaman. Miliki pertumbuhan karena setiap manusia, setiap wanita, setiap emak-emak berdaster gitu ya, harus bertumbuh meskipun kita IRT di rumah. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa kita lakukan jika kita bisa bertumbuh. Kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Kita bisa mensukseskan orang lain karena sejatinya kesuksesan adalah bagaimana kita bisa mensukseskan orang lain. Jadi kalau saya bisa, pasti teman-teman jauh lebih bisa. Luruskan niatnya dulu, ditata dulu, insya Allah rezeki itu akan ngikut. Jadi jangan pernah berharap hasilnya apa, tapi lakukan aja. Dimulai dari yang kecil, insya Allah akan menjadi lebih besar. Jangan pernah tanya apa hasilnya, karena hasil itu Allah yang memberikan, Allah yang menentukan. Tugas kita apa? Ikhtiar, doa, dan tawakal. Buat teman-teman, jika teman-teman mau umroh, teman-teman memiliki impian untuk mengumrohkan kedua orang tua, raihlah bisnis ini untuk bisa teman-teman memiliki impian akhirat. Karena kalau kita hanya dunia aja, itu akan lelah. Tapi ketika tujuan kita lebih ke akhirat, tujuan kita untuk berbagi manfaat, insya Allah teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Karena ketika kita tujuannya ke akhirat, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, gitu ya. Dengan catatan ya kita juga harus ikhtiar, doa, dan tawakal. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari Tira, anak-anak bisa suka ngaji, anak-anak bisa baca, dan semua saya lakukan meskipun saya juga bisnis online, meskipun saya juga selalu HP-an gitu ya. Tapi banyak banget hal yang bisa saya dapatkan. Dan saya pengen bahwa teman-teman sebagai mitra IPC sangat konsisten di bisnis ini. Agar apa? Agar teman-teman tidak membuang waktu yang sia-sia, agar teman-teman bisa bertumbuh, agar teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan. Karena harapannya apa? Saya sebagai IPD adalah saya pengen banget teman-teman itu bisa bertumbuh lagi dan bisa terus berbagi untuk orang lain. Teman-teman bisa membahagiakan orang tua, teman-teman bisa membahagiakan keluarga, teman-teman bisa banyak berbagi kepada orang lain. Insya Allah jika kita bisa mendapatkan komisi yang besar, berbaginya pun bisa lebih besar.
lakukan yang terbaik versi kita, buang kata susah, buang kata sibuk, karena setiap orang itu memiliki kesibukan masing-masing. Tapi bagaimana kita mampu, kita bisa, ketika kita tahu apa yang menjadi prioritas kita bisa buktikan bahwa kita bisa mencapai impian kita. Jadi buat teman-teman, jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah merasa bahwa teman-teman itu tidak bisa untuk mendapatkan impian, karena bisnis itu hak semua orang, kesuksesan itu hak untuk semua orang. Tinggal teman-teman mau pilih sukses atau mau tetap seperti ini. Jadilah wanita ataupun orang yang bisa menginspirasi orang lain, yang bisa memberikan energi positif buat orang lain, yang bisa mensukseskan orang lain juga. Karena sejatinya kesuksesan itu milik semua orang. Kesuksesan itu bukan hanya kita sendiri, tapi kita bisa mensukseskan timnya kita bisa mensukseskan banyak orang, dan kita bisa berbagi lebih untuk banyak orang. Pilihlah bisnis yang barokah, yang menyenangkan. Jadi bukan hanya sekedar memilih bisnis untuk melihat keuntungan dari duniawi saja, karena ketika kita melihat hanya dunia saja itu akan habis. Tapi jika kita memilih bahwa bisnis ini bisa berkah, bisa berbagi lebih, bisa membantu banyak orang, insya Allah Allah mudahkan dan Allah berikan berlipat-lipat kebaikan untuk kita semua. Apa yang bisa menjadi konsisten? Yang digarisbawahi adalah impian, rencana, tujuan, action. Jadi teman-teman harus punya ini, impian, rencana, tujuan, dan action. Contoh, teman-teman biasanya adalah menawarkan orang lain karena takut ditolak, karena harganya mahal. Akhirnya punya rencana, sudah bikin planning nih, orang ini yang akan ditawarin. Tapi ketika ngerasa takut ditolak karena harga mahal, akhirnya membuat kita gagal beneran. Karena pikiran kita itu akan menjadi sebuah tindakan kita. Dan sebuah tindakan ini, pikiran-pikiran ini itu akan membuat tindakan kita ini menjadi nyata. Kalau kita ngerasa takut, akhirnya tindakan kita juga tidak melakukan apa-apa, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan habit. Akhirnya kita nggak akan pernah bisa maju karena kita melakukan kesalahan yang sama. Saya memulai ketika di umur 2016 itu umur 25 tahun. 25 tahun saya memulai menjadi reseller atau mitra EPC. Akhirnya ketika itu dimulai dan mindset saya berani ketika reseller untuk bertumbuh, saya mendapatkan banyak hal dan hasilnya kita rasakan 5 tahun saat ini. Di umur 30, alhamdulillah sudah tercapai semuanya. Dan sekarang apa yang menjadi impian adalah bagaimana saya bisa menularkan semangat saya ke tim saya. Bagaimana saya bisa, pasti mereka juga tentu bisa. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi teruslah konsisten, fokus kepada solusi. Insya Allah seberat apapun hambatan yang ada di depan kita akan bisa kita lalui kalau kita yakin dengan dua hal tadi, yakin sama diri kita sendiri dan yakin sama Allah. Jadi buat teman-teman yang menjadi ibu rumah tangga ataupun yang lagi berkarir, bisnis adalah menjadi sebuah wasilah yang bisa membukakan pintu rezeki. Jadi jangan pernah malu untuk berniaga, jangan pernah takut untuk menawarkan ke orang lain, ya kan? Dan bisa terus untuk melakukan sharing kebaikan di media sosial, karena bukan lifestyle kita yang akan ditanya ke malaikat, tapi medsos kita itu udah dilakukan untuk apa aja sih? Yang pasti kita pengen dong ya menjadi orang yang baik-baik aja, agar ketika kita nanti sudah Allah panggil, sudah banyak bekal yang bisa kita persiapkan nantinya. Yakin deh bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Setiap ujian pasti ada hikmahnya dan kita bisa naik kelas. Jadikan Allah tujuan utama untuk melakukan banyak kebaikan dan dunia menjadi pelengkap kita untuk bisa melakukan kebaikan lainnya. Jadi insya Allah atas izin Allah pasti teman-teman akan berhasil. Manjada wajada. Tak ada kesuksesan yang datang tiba-tiba, pasti penuh perjuangan dan jatuh bangunnya. Buat teman-teman terus semangat, terus berikhtiar, terus berdoa, dan terus bertawakal. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Tetap semangat. Buat teman-teman yang sedang berjuang, yakinlah
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Tetap semangat, terus berikhtiar. Ikhtiar langit dan ikhtiar bumi sama-sama menjadi seimbang agar kita bisa sukses dunia dan kita bisa mendapatkan banyak hal, bisa berbagi, bisa menjadi orang yang bermanfaat. Saya tunggu teman-teman bergabung menjadi bagian keluarga RTV. Bisa bertumbuh bersama dan bisa sukses berjamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.